Mitra bisnis, seorang praktisi pendidikan menulis sebuah artikel di koran Kompas yang mengulas mengenai apakah sudah waktunya saat ini kampus menurunkan biaya pendidikan lantaran pembelajaran saat ini dan beberapa waktu ke depan masih akan menggunakan sistem online. Untuk membahas mengenai hal ini, saat ini saya telah bersama pakar hukum dan dosen pasca sarjana Dr. Ricardo Simanjuntak, SH LLM Anjif CIP. Nah, kalau sekarang mayoritas belajar online, apakah nantinya ketika pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi kirim anak kita belajar ke luar negeri dan cukup by online saja, Pak? Begini, kalau dari dulu kan juga ide homeschooling kan sudah ada, ya kan? Banyak orang berpendapat ya sekolah itu nggak penting. Sekolah bisa di mana saja, bisa juga di rumah. Banyak orang tua sekarang sudah mengambil langkah homeschooling. Gitu. Itu satu pendapat yang mungkin masih akan selalu dalam perdebatan gitu ya, plus minus. Tapi yang jelas bahwa dunia pendidikan itu nggak sekedar hanya menyampaikan pokok ajar gitu atau bahan ajar, bukan. Nggak, dia satu kehidupan gitu. Jadi pendidikan itu adalah satu proses yang bersifat paripurna. Nggak simply, nggak kita kasih kuliah. Kalau memang dia sekedar hanya memberikan bahan ajar, memang ya webinar itu menjadi cukup lah, ya kan? Misalnya contohnya orang ngambil master ke luar negeri, ya melalui metode belajar jarak jauh saja. Itu sih bukan baru sekarang, dari dulu juga ada itu, banyak itu yang jarak jauh, ya kan? Di Indonesia kita juga dari puluhan tahun yang lalu sudah membangun alternatif itu melalui universitas terbuka yang juga menghasilkan kualitas yang cukup baik gitu loh, ya kan? Tapi universitas terbuka sendiri juga, dia juga membangun satu aktivitas juga interaksi juga, membangun interaksi walaupun mekanisme non interaksinya lebih dominan gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini udah lama ada. Tapi kembali kita katakan bahwa satu proses pendidikan yang ideal adalah dia menjadi satu kawat candra di muka dalam proses mendidik. Kadang-kadang orang harus memasukkan semua anggotanya ke dalam satu asrama agar dia bisa terkontrol dengan sangat baik dalam satu ukuran kualitas pemberian ilmu dan juga pembangunan moralitas dari siswanya, ya kan? Sehingga dia sangat terukur. Tapi ada juga yang kita melakukan dengan cara yang konvensional, ya kan? Tapi saya nggak melihat bahwa pada akhirnya orang akan memikir kampus nggak penting. Enggak. Kampus itu sangat penting. Dia satu wilayah akademis yang memang menjadi kehidupan dari proses perkembangan otak yang terkombinasi tidak hanya pada kemampuan kognitif, tapi juga kemampuan rasa yang membangun hasil atau generasi yang mempunyai kemampuan tidak hanya kemampuan ilmu, tapi kemampuan moral dan emosional yang terukur baik, dan juga memang mampu mendaratkan ilmunya kepada aktivitas kehidupan masyarakat. Jadi nggak kerjanya nggak cuma nyimpan sama ngeplastikin sertifikatnya lalu dia simpan, dia liatin tiap hari tapi nggak pernah kerja gitu loh. Jadi sekarang coba kita lihat dengan keadaan sekarang, jumlah pekerjaan yang begini kecil dengan lulusan yang terus tiap hari hadir, ini kan bukan tantangan mudah. Ya tapi kembali, kalau universitas kerjanya hanya untuk melahirkan lulusan-lulusan yang mau kerja di tempat orang lain dan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun karya sendiri atau menciptakan ruang kerja, ini juga pertanyaannya ke universitas. Jadi ke dunia pendidikan Indonesia, ke departemen pendidikan, jangan cuma ngeblame kalau jangan cuma buat peraturan. Kalau cuma buat peraturan doang, semua juga orang bisa, ya kan? Anda berkuasa, Anda buat peraturan, itu mudah banget gitu loh. Tapi harus bisa melihat ke diri sendiri, apa yang sudah dilakukan, bagaimana generasi ini bisa lebih baik, dan tidak hanya merosot penciptaan ilmu. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, saya belum melihat bahwa proses ajar mengajar melalui online menjadi satu pilihan masa depan yang membuat universitas menjadi atau kampus atau sekolah menjadi tidak diperlukan. Enggak, masih saya melihat bahwa kehadiran kampus dan sekolah masih menjadi satu pilihan utama, ya kan? Karena dia adalah satu institusi yang berada atau menghadirkan kualitas yang bersifat paripurna. Nah, di artikel itu disebutkan bahwa kunci penting dari perguruan tinggi adalah network alumni yang berkarya di dunia usaha atau politik dan lainnya, sehingga yang dibeli murid adalah reputasi dari kampus itu. Bagaimana pendapat Anda? Itu sih relatif ya. Kalau cantik itu kan, makanya saya selalu katakan, saya selalu bilang kualitas itu adalah paripurna. Saya nggak bisa melihat kualitas dalam satu kesatuan mandiri, enggak. Gitu ya. Sama seperti kita bicara apa sih definisi cantik atau apa sih definisi ganteng, ya kan? Ganteng itu cantik itu enggak hanya rupa.
gitu. Jadi saya selalu menyatakan bahwa cantik itu adalah cantik paripurna. Walaupun dia cantik kelakuan nggak benar atau otak nggak pinter, orang juga nggak melihat dia cantik. Dia hanya dilihat cantik 15 menit aja. Setelah itu otaknya nggak ada atau misalnya kelakuannya nggak baik, dia menjadi tidak cantik atau menjadi tidak ganteng juga, ya kan? Orang mungkin tampilannya biasa-biasa, tapi dia mempunyai kecerdasan ilmu, dia mempunyai kebaikan atau moral yang baik, secara paripurna dia menjadi cantik dan ganteng. Jadi sama. Jadi kalau kita bicara tentang reputasi, betul, itu adalah cantik atau ganteng dalam konteks gambar gitu ya, indah gitu. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya, itu kan semua terletak kepada lulusannya. Nah, kemampuan mentalitas yang dibangun oleh universitas berskala atau ternama tadi memang mencangkokkan cara-cara berpikir dan cara berkarya, sehingga memang lulusannya ya pada hebat-hebat memang. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau universitas-universitas yang tidak ternama juga tidak akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik gitu. Walaupun saya sepakat kecenderungan itu ya, dan alumni memang indeed itu benar, ya kan? Tapi kan kalau kita bicara alumni juga bisa dilahirkan melalui sistem belajar online, why not? Bisa. Jadi alumni kan memang satu track record quality yang lahir dari para lulusan-lulusannya. Jadi saya nggak katakan salah itu, tapi saya juga nggak mengatakan bahwa itu menjadi satu kebenaran absolut. Kenapa? Karena memang faktanya nggak semua juga orang bisa masuk ke universitas terbaik di negara ini kan. Tapi juga nggak kita katakan bahwa negara ini akan tetap di-lead oleh orang-orang lulusan-lulusan itu, nggak juga. Ini tinggal soal mentalitas. Ketika Anda lulus gitu, ya ketika Anda lulus ya siapa Anda ketika untuk dalam membangun diri Anda, ya kan? Itu saya pikir. Jadi reputasi universitas betul penting, saya setuju. Jaringan universitas penting, saya setuju. Pak alumni akan sangat menentukan. Saya juga setuju. Tapi saya nggak melihat itu satu nilai yang absolut, ya kan? Kenapa? Ya, saya katakan nggak absolut, bukan saya tidak setuju. Saya katakan tidak absolut karena memang tetap akan membuka pada universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan yang tidak ternama juga untuk menghasilkan orang-orang berkualitas baik dan orang-orang yang punya tingkat kemampuan membangun diri. Jadi walaupun dia lulusan universitas terbaik, kalau kerjanya tidur, sekarang banyak itu lulusan universitas terbaik nggak ngapa-ngapain, kerjanya cuma nunjukin ijazahnya doang. Saya lulusan ini, begitu doang gitu loh. Tapi sebenarnya dia juga nggak menghasilkan apapun. Nah, kembali tantangan dari universitas terbaik, kalau dia cuma menghasilkan lulusan-lulusan yang kerjanya cuma ngelamar doang, nggak mampu menciptakan dunia kerja, berarti memang dia harus meredefinisi kembali apakah dia memang bagian universitas terbaik atau memang universitas yang memang duluan lahir mendapatkan prestasi yang sangat besar yang membuat dia bisa menghasilkan orang-orang lebih banyak gitu. Jadi universitas itu harus mampu menciptakan satu mentalitas atau satu quality yang melahirkan lulusan-lulusan yang tidak hanya mencari kerja, tapi juga bisa membangun dunia kerja baru. Demikian pakar hukum dan dosen pasca sarjana Dr. Ricardo Simanjuntak, SH LLM, Anjif, CIP. Saya Fahmi Andrian.